Masih soal korupsi, April 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap dua tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia, Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang lahir pada 1998 disebut sebagai limbah dari masa lalu. Lantas, bagaimana kronologi keterlibatan Samsul dan istrinya dalam kasus itu? Berikut laporannya. Untuk memahami kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjerat Samsul dan istrinya, kita harus kembali ke tahun 90-an saat masa krisis ekonomi 1998. Jadi pada saat itu banyak sekali bank yang sulit melakukan likuiditas sehingga pemerintah lewat Bank Indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank. Kredit tersebut dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuran uang senilai 47,2 triliun rupiah. Pengucuran dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA, di mana Badan Penyihatan Perbankan Indonesia atau BPPN mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI. Sehingga BDNI memiliki hutang 47,2 triliun kepada pemerintah dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar 18,8 triliun rupiah. Jumlah yang harus dibayarkan BDNI 28,4 triliun rupiah. Di tahun 2004, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas atau SKL terhadap Samsul. Padahal saat itu kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada Samsul. Sewaktu menjabat presiden, Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian SKL kepada obligor penerima BLBI itu. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2017 mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Di tahun yang sama, KPK memeriksa Samsul dan Icih karena diduga telah bekerja sama dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad untuk merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Pada tahun 2018, mantan Kepala BPPN Syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan SKL bagi BDNI. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2019, Syafruddin dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI. Di tahun yang sama, KPK mengajukan peninjauan kembali vonis bebas Syafruddin ke MA, namun ditolak pada Juli 2020. Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim masuk dalam daftar pencarian orang KPK setelah 2 kali mangkir pemanggilan KPK di tahun 2019. Lebih dari 1 tahun buron keberadaan kedua tersangka tersebut belum diketahui. Namun, di tahun 2021 KPK justru melayangkan SP3 untuk menghentikan penyidikan terhadap Samsul dan istrinya. KPK memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas vonis lepas Syafruddin dan dalam kasus dugaan korupsi Samsul dan Icih Nur Salim. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. KPK tidak dimasukkan dalam Satgas Penagih Hutang BLBI itu. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira di setir, dikooptasi dan sebagainya.
Menurut perhitungan Satgas pada 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor termasuk Samsul Nur Salim sebesar 101 triliun 454 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam, kredit tersebut akan ditagih dalam beragam bentuk seperti properti, nostro, atau saham. Kedepannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Satgas Pemburu Aset-Aset Kasus Korupsi BLBI akan bekerja secara transparan dengan cara mengumumkan berapa uang yang bisa dieksekusi untuk dikembalikan kepada kas negara. Tim Liputan CNN, Jakarta.